Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kufron Ubaidillah. Saya dari kelas MDB. Di sini saya ingin mempresentasikan dari sebuah hasil kerja saya, hasil tugas saya yang telah saya buat, yaitu tentang konsep dasar akhlak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian akhlak. Apa itu pengertian akhlak? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, dari jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagikan khalaqah, yaitu karakternya, dirinya sendiri. Dengan demikian, khuluq adalah etika menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Ada pengertian yang lainnya yang artinya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi yang dimaksud tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan itu adalah orang yang berakhlak tanpa memerlukan pemikiran. Jadi contohnya saja, ada seseorang yang melihat seorang guru atau kiai, ya, dia melihatnya ketika ia akhlaknya itu mendorongnya, pasti tidak memikirkan apa yang dia itu bimbang, ya. Jadi tidak bimbang, begitu langsung ada kiai langsung salim, ta'adim, itulah akhlak tanpa memikirkan. Ada juga yang seorang yang melihat kiai tersebut tapi tidak salaman, itulah karena pemikirannya tersebut jadi nggak begitu ta'adim. Itu menurut saya. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu tentang perbedaan, persamaan dengan etika dan moral. Itu ada dua. Jadi ada dua. Yang pertama itu umum dan khusus. Apa sih perbedaannya dan persamaannya? Perbedaan antara lainnya etika dan moral. Itu adalah etika lebih bersifat praktis, memandang tingkah laku manusia secara universal, sedangkan moral secara lokal khusus itu menjelaskan ukuran yang dipakai. Moral juga merealisasikan ukuran itu dalam perbuatan. Apa sih sumber ukuran baik buruknya sebuah perbuatan etika dan moral itu? Kalau etika itu lebih memikirkan akal pemikiran manusia, sedangkan moral itu lebih mementingkan adat istiadat suatu daerah tertentu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kuadran relasi antara akhlak dan etika moral. Itu sebuah hubungan, mana titik hubungan antara akhlak dan etika moral, yaitu hubungan akhlak dan etika moral juga terdapat dalam fungsinya, yaitu sama-sama menuntutkan nilai satu sama lainnya atau hukum suatu perbuatan. Jadi semuanya perbuatan yang mana ada nilai dan hukum dari perbuatan tersebut. Oke, kita lanjutnya.
itu kesimpulan terakhir. Menurut saya pribadi, kesimpulannya adalah akhlak itu luas. Akhlak itu luas. Akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan etika itu akal pemikiran manusia. Dan sedangkan norma itu adat istiadat suatu daerah tertentu. Jadi kalau kita memikirkan sifat dari tiga perbuatan tersebut ya, dimana akhlak, etika, moral itu, akhlak itu bersifat tetap dan berlaku selama lamanya, sedangkan etika itu sifatnya sementara. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, moral, itu sifatnya itu juga sementara dan hanya berlaku pada daerah tertentu ya, kayak contohnya daerah apa gitu. Wow, gimana? Oke, terima kasih atas berpartisipasinya. Juga kalau ada kekurangan mohon maaf ya teman-teman, karena ini juga presentasi pakainya HP ya teman, jadi agak susah teknisnya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang ya, karena masih belajar juga ya teman-teman. Tetap semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.